Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh inspirasi ini bisa hadir setiap hari. Salam hormat untuk sahabat Josjis Porem Srit dimanapun berada. Kalian luar biasa. Sekarang, dengarkan baik-baik. Inilah kisah penjual Kentucky yang jadi bupati. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Rafka. Sehari-hari, ia dikenal sebagai penjual ayam goreng tepung kaki lima. Meski gerobaknya sederhana, aroma khas ayam goreng buatannya selalu mengundang antrean panjang. Namun hidup Rafka tidak selalu mudah. Ia memulai usaha itu dari nol. Dulu ia hanya buruh cuci piring di rumah makan. Gajinya kecil, terkadang tak cukup untuk sekadar membeli beras. Tapi satu hal yang tidak pernah padam darinya, kemauan untuk belajar dan tekad untuk maju. Setiap malam, Rafka memperhatikan bagaimana koki restoran mengolah ayam. Ia mencatat bumbunya, cara menggorengnya, bahkan bagaimana menata dagangan agar terlihat menggugah selera. Hingga akhirnya, setelah mengumpulkan sedikit demi sedikit uang, ia membeli gerobak tua dan membuka lapak kecil di pinggir jalan. Hari pertama berdagang, ia hanya menjual 15 potong ayam. Hari kedua 20 potong. Tapi rasa khas racikannya mulai menjadi omongan warga. Ayam goreng Rafka itu bumbunya meresap sampai ke tulang. Itulah yang membuat dagangannya makin digemari. Dalam beberapa tahun, ia mampu memperbesar usahanya. Dari satu gerobak menjadi 5, kemudian berubah menjadi sebuah warung permanen. Orang-orang mulai mengenalnya bukan hanya sebagai penjual ayam goreng, tetapi sebagai tokoh masyarakat yang suka membantu. Saat banjir melanda desa, Rafka membagikan ratusan porsi ayam goreng gratis. Saat sekolah membutuhkan dana perbaikan kelas, ia menyumbang tanpa diminta. Ketika warga kesulitan air bersih, ia ikut turun tangan menggali sumber air. Dari situlah masyarakat mulai berkata, Rafka itu bukan hanya pengusaha, dia pemimpin. Orang seperti dia harusnya memimpin daerah ini. Suatu hari, tokoh-tokoh desa mendatangi warungnya. Mereka berkata dengan sungguh-sungguh, "Fa, kami ingin kamu maju jadi bupati." Rafka terkejut. Ia merasa dirinya hanya penjual ayam goreng. Namun masyarakat melihat sesuatu yang berbeda, kerja keras, kejujuran, kepedulian, dan kecintaannya pada rakyat. Akhirnya, setelah melalui pertimbangan panjang, Rafka menerima amanah itu. Ia maju sebagai calon bupati dengan visi sederhana melayani rakyat, bukan dilayani. Tak ada uang besar, tak ada kampanye mewah. Ia keliling desa dengan motor tuanya, menyapa satu persatu warga, mendengarkan keluhan mereka, dan berjanji untuk memperbaiki apa yang selama ini tidak mereka miliki: akses kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Pemilihan pun tiba. Banyak yang meremehkan. Siapa yang mau memilih penjual ayam goreng? Tapi hari itu menjawab segalanya. Hasil suara diumumkan. Dan dengan selisih yang mengejutkan, Rafka menang. Jeritan haru terdengar di mana-mana. Orang-orang menangis, sebagian memeluknya, sebagian menjatuhkan sujud syukur. Mereka percaya bahwa seorang pemimpin tidak harus berasal dari keluarga kaya atau pendidikan tinggi. Yang penting adalah hati dan kejujurannya. Rafka dilantik sebagai bupati. Di hari pertama, ia menolak duduk diam di kantor. Ia justru turun ke pasar, bertemu para pedagang, memeriksa kondisi fasilitas umum, memantau sekolah-sekolah kecil yang hampir roboh. Dan satu hal yang paling membanggakan masyarakat adalah, ia tidak pernah melupakan asalnya. Meskipun sudah menjadi bupati, ia tetap sesekali datang ke warung ayam gorengnya. Ia berkata, jabatan mungkin sementara. Tapi kerja keras adalah identitas yang tidak boleh dilupakan. Di bawah kepemimpinannya, daerah itu perlahan berubah. Jalan diperbaiki, beasiswa digencarkan, UMKM dibantu modal, dan bantuan kesehatan diberikan tanpa birokrasi yang menyulitkan. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil,
selama ia mau bekerja keras dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kisah ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang, tapi oleh kemauan untuk bekerja keras, kejujuran, dan ketulusan membantu sesama. Jika kita memulai dari bawah, bukan berarti tidak bisa mencapai puncak. Yang penting adalah tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usul kita. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, agar kisah-kisah penuh inspirasi seperti ini terus hadir menemani hari-harimu. Dan untuk seluruh sahabat Josjis Porem Srit, tetap semangat, tetap solid, kalian luar biasa.